Hei, kamu. Ya, kamu. Sebelum kita melangkah lebih jauh dan menyelami kekuatan tak terlihat yang melindungi perjalananmu ini, luangkan waktu sejenak. Jika pesan ini terasa benar, jika intuisi ini menyentuh semangatmu, tunjukkan dukunganmu. Tandai dengan like agar energi positif ini menyebar. Tinggalkan komen untuk berbagi wawasanmu dan subscribe agar kita bisa terus terhubung dalam perjalanan evolusi diri yang luar biasa ini. Sekarang, mari kita lanjutkan. Kamu menjalani hidupmu, berfikir bahwa kamu berjalan sendirian, berfikir bahwa setiap langkah yang kamu ambil hanya didorong oleh ketabahanmu sendiri, oleh luka di tanganmu sendiri, oleh strategimu yang diasah melalui tahun-tahun penuh pengkhianatan, kekecewaan, dan pertempuran tak terucapkan. Kamu percaya beban di bahumu adalah milikmu seorang. Kamu pikir tekanan yang mendesak dadamu adalah sesuatu yang kamu tanggung tanpa sedetik pun bantuan dari luar. Namun, disinilah seluruh pemahamanmu mulai retak. Karena kebenarannya adalah ini, kamu bahkan tidak tahu siapa yang membela kamu, siapa yang mengawasimu dari jarak yang cukup jauh untuk tetap tersembunyi, namun cukup dekat untuk mencegah setiap bahaya sebelum itu mencapai kamu. Seseorang di luar sana telah menyingkapkan bayangan demi kamu. Seseorang di luar sana telah masuk ke ruangan yang tidak pernah kamu injak, menghentikan serangan yang tidak pernah kamu lihat dan memblokir upaya yang menargetkan energimu, reputasimu, kesempatanmu, dan arah hidupmu tanpa pernah menuntut pengakuan, pujian, atau ucapan terima kasih. Dan yang paling menakjubkan, kamu tidak tahu mereka melakukannya, bahkan bukan sekadar petunjuk, bukan intuisi yang cukup tajam untuk mendeteksi tangan tak terlihat di sekitarmu. Sebab pelindung ini, kekuatan ini, penjaga tak terlihat ini tidak beroperasi seperti orang-orang yang kamu kenal. Mereka tidak mengumumkan kesetiaan mereka melalui pidato, gerakan besar, atau pernyataan keras. Mereka tidak menampilkan pengabdian seperti pertunjukan publik. Mereka bergerak sebaliknya, tenang, mendalam, strategis. Mereka beroperasi di titik buta orang lain, di wilayah tempat niat diuji, di sudut gelap tempat wajah asli orang terungkap. Mereka menavigasi dari jarak jauh karena kesetiaan sejati tidak dipertunjukkan, melainkan dieksekusi. Dukungan sejati bukanlah kebisingan, melainkan intervensi yang tepat. Dan yang luar biasa adalah semakin kamu bangkit, semakin kuat perlindungan mereka, karena mereka memahami sesuatu tentang hidupmu yang bahkan belum kamu sadari. Kamu melangkah ke level di mana ancaman tidak lagi terlihat jelas. Mereka terselubung, mereka halus, mereka terbungkus dalam senyum, peluang, jabat tangan, pujian, undangan, dan kekaguman palsu. Dan sekutu tak terlihat ini telah menekan tombol hapus pada ancaman. Ancaman itu sebelum mereka cukup dekat untuk menyebabkan kerusakan. Mereka telah melihat rasa iri yang tak kamu sadari. Mereka telah mendengar percakapan yang tidak kamu hadiri. Mereka telah mencegat manuver yang dilakukan oleh orang-orang yang berpura-pura menyukaimu tetapi tercekik membayangkan kenaikanmu. Mereka telah menghentikan bisikan, manipulasi, rencana jahat yang disamakan sebagai saran ramah, jebakan yang tersembunyi. Dalam peluang, orang-orang yang mencoba menumpang gelombangmu sambil diam-diam berusaha mengeringkannya. Mereka telah melangkah ke ruang di mana seseorang mencoba mempertanyakan kemampuanmu dan menghentikan percakapan itu dengan satu kalimat. Mereka telah menyaksikan orang-orang yang tersenyum padamu sambil mencari kelemahan. Dan mereka memastikan orang-orang itu tidak pernah mendapatkan informasi yang cukup tentangmu untuk menjadikannya senjata. Dan kamu tidak punya ide karena kamu tidak melihat bagaimana reaksi orang. Orang ketika namamu muncul di ruangan yang belum pernah kamu masuki, mereka tidak memberitahumu komentar yang dihentikan di tengah kalimat karena seseorang membelamu dengan ketepatan yang membuat seluruh ruangan mempertimbangkan kembali pikiran mereka. Mereka tidak memberitahumu berapa kali seseorang mencoba merusak reputasimu dan akhirnya malah memperlihatkan rasa tidak aman mereka sendiri. Sebaliknya, mereka tidak memberitahumu berapa banyak upaya yang dilakukan untuk memperlambatmu upaya, yang akhirnya berantakan karena seseorang melakukan intervensi tepat pada saat yang dibutuhkan. Tetapi seseorang itu, mereka tetap tersembunyi dengan sengaja. Mereka tahu perjalananmu tidak dibangun di atas ketergantungan, ia dibangun di atas jenis kekuatan yang menakutkan para kritikusmu. Jika mereka membuatmu sadar betapa banyak yang mereka lakukan untukmu, itu akan mengubah sesuatu di dalam dirimu, mungkin melunakkan ketajamanmu, mungkin membuatmu meragukan kemandirianmu, dan mereka ingin kamu melanjutkan persis seperti dirimu saat ini, tajam, membumi, tak terduga, dan bergerak dengan energi yang membuat orang ragu sebelum berani berurusan denganmu. Kamu pikir kamu berevolusi sendirian, padahal tidak.
kamu mendapat dukungan tanpa kamu ketahui. Dan itulah mengapa kamu tidak runtuh di bawah beratnya tekanan yang kamu hadapi. Itulah mengapa kamu tidak hancur setelah pengkhianatan yang seharusnya menghancurkanmu. Itulah mengapa pintu terbuka untukmu tepat pada detik kamu membutuhkannya. Itulah mengapa orang-orang tertentu tiba-tiba menjauh darimu, bukan karena mereka ingin, tapi karena seseorang di luar sana membuat mereka sadar bahwa kamu bukanlah seseorang yang boleh mereka permainkan. Dan keindahan dari kesetiaan tersembunyi ini adalah ia tidak rapuh, ia tidak sementara, ia tidak berdasarkan keadaan, ia tidak dibangun di atas apa yang bisa kamu tawarkan, ia dibangun di atas apa adanya dirimu, kehadiranmu, kecerdasanmu, auramu, disiplinmu, nilaimu, potensimu. Sekutu tak terlihat ini tidak memilih untuk melindungimu karena mereka kasihan. Mereka memilihmu karena mereka mengenali sesuatu yang langka di dalam dirimu, sesuatu yang hanya ditemukan orang sekali seumur hidup mereka. Mereka melihat ketahananmu ketika kamu pikir tidak ada yang memperhatikan. Mereka melihat pertumbuhanmu ketika kamu terlalu fokus pada bertahan hidup untuk menghargainya. Mereka melihat kemampuanmu untuk bangkit setelah setiap pukulan, setiap pengkhianatan, setiap kekecewaan, setiap momen yang terasa seperti dunia mendorongmu ke sudut. Mereka melihat sesuatu yang kuat di dalam dirimu jauh sebelum kamu melihatnya sendiri. Dan itulah mengapa kesetiaan mereka dibangun di atas pengabdian, bukan rasa kasihan, rasa hormat, bukan kewajiban, strategi, bukan impuls. Bayangkan setiap momen yang kamu pikir kamu selamat karena keberuntungan, setiap ancaman yang terasa seolah menghilang dengan sendirinya, setiap orang yang tiba-tiba mundur tanpa alasan jelas, setiap hambatan yang bergeser di menit-menit terakhir, setiap peluang yang muncul tepat saat kamu membutuhkannya. Kamu pikir itu kebetulan, kamu pikir itu masalah waktu, kamu pikir itu nasib. Tetapi bagaimana jika sesuatu atau seseorang sedang menggerakkan benang tanpa mengungkapkan tangannya? Bagaimana jika alasan musuh-musuhmu tidak pernah mendapatkan keuntungan bukan karena mereka lemah, tetapi karena seseorang berada 3 langkah di depan mereka? Seseorang yang melihat bahaya saat ia terbentuk, seseorang yang mempelajari wajah, niat, perilaku, pola, seseorang yang tahu bagaimana kecemburuan beroperasi, bagaimana persaingan menyamarkan dirinya, bagaimana sabotase menggunakan topeng ramah. Seseorang yang tidak butuh pengakuan untuk tetap setia. Kenyataannya, kamu telah melewati pertempuran yang tidak pernah menyentuh kulitmu. Kamu telah melintasi medan yang telah dibersihkan bahkan sebelum kamu tiba. Kamu menghadapi orang-orang yang niat jahat penuhnya terhalang karena setiap upaya yang mereka siapkan akhirnya runtuh sebelum mencapai kamu. Kamu bangkit karena seseorang di luar sana sedang memotong sayap burung nasa yang berputar-putar di sekitarmu. Dan mereka melakukannya tanpa ragu, tanpa ragu, karena kesetiaan mereka tidak bersyarat. Ia naluraya, tetapi inilah kejutannya. Pelindungan ini tidak dimaksudkan untuk membuatmu bergantung. Ia dimaksudkan untuk membuatmu fokus. Kamu dijaga agar kamu tidak teralihkan oleh pertempuran yang tidak layak mendapatkan perhatianmu. Kamu dilindungi agar energimu tetap utuh. Kamu dibimbing melalui koridor tak terlihat agar pikiranmu tetap tajam untuk menembus penghalang yang benar-benar penting. Karena level yang kamu masuki sekarang itu menuntut ketepatan, itu menuntut kendali, itu menuntut versi dirimu yang tidak lagi membuang energi untuk permainan sepele orang-orang yang tidak percaya diri. Penjaga diam ini membersihkan jalanmu, bukan untuk melemahkanmu tetapi untuk memperkuat fokusmu. Mereka ingin kamu terpusat pada kebangkitanmu. Mereka ingin perhatianmu tertuju pada misimu, bukan musuhmu. Mereka ingin ambisimu tidak patah oleh beban konflik yang tidak perlu. Dan seiring pengaruhmu tumbuh, seiring suaramu menjadi lebih kuat, seiring kehadiranmu menjadi lebih berbobot, pelindungan tak terlihat di sekitarmu semakin intensif. Karena ketika seseorang dipilih untuk sesuatu yang lebih tinggi, ancaman akan berevolusi berlipat ganda. Mereka berubah bentuk, mereka mengubah taktik. Tetapi begitu juga perlindungannya. Semakin dalam dampaknya, semakin penjaga ini mengasah strateginya. Dan semakin kamu bangkit, semakin pengabdian mereka mengeras menjadi sesuatu yang hampir tak tergoyahkan. Kamu bahkan tidak menyadari betapa banyak orang yang takut padamu, bukan karena apa yang kamu lakukan, tetapi karena apa yang bisa mereka rasakan di belakangmu.
Mereka merasakan batas di sekelilingmu, perisai, kehadiran, kekuatan yang memperingatkan mereka untuk tidak melewati batas tertentu. Mereka pikir itu adalah kepercayaan dirimu. Mereka pikir itu adalah energimu. Mereka pikir itu adalah ketidakpastianmu. Tetapi mereka tidak menyadari itu adalah kekuatan tak terlihat yang berdiri di belakangmu, yang menilai ancaman dengan ketepatan yang hampir brutal, yang memastikan bahawa siapapun yang mencoba menyakitimu terblokir, bahkan sebelum mereka mendapat kesempatan untuk berfikir dua kali. Segera kamu akan merasakannya lebih jelas. Kamu akan mulai memperhatikan pola yang kamu abaikan. Kamu akan mulai merasakan ketika sesuatu sedang ditangani untukmu. Kamu akan menyadari betapa banyak hampir celaka bukanlah kecelakaan. Kamu akan mengenali perlindungan yang telah mengelilingimu jauh sebelum kamu menyadarinya. Dan begitu kamu menyadarinya, kepercayaan dirimu akan berevolusi menjadi sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang lebih membumi, lebih sadar, lebih selaras dengan lintasan yang lebih tinggi. Karena bagian dari levelmu berikutnya adalah belajar bagaimana berjalan dengan kekuatan ini tanpa bergantung padanya. Belajar bagaimana untuk tetap tajam sambil tahu seseorang mendukungmu. Belajar bagaimana untuk berevolusi sambil dilindungi dari kekacauan yang tidak perlu. Kamu melangkah ke fase di mana perlindungan di sekitarmu menjadi bagian dari identitasmu tanpa pernah mengurangi kemandirianmu. Dan saat kamu terus bangkit dari sini, saat pengaruhmu meluas lebih jauh, kamu akan mengerti bahwa kamu tidak berjalan sendirian. Kamu sedang dibimbing, kamu sedang dijaga, kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang membutuhkan tingkat kejelasan yang tidak pernah dicapai kebanyakan orang. Dan semakin kamu melangkah ke dalam kekuatanmu, semakin kekuatan tak terlihat di sekitarmu menyesuaikan posisinya untuk menyamai ekspansimu. Karena sekarang pelindungan di sekitarmu tidak hanya bereaksi terhadap ancaman, ia mengantisipasinya. Ia mengawasi lanskap hidupmu, sama seperti seorang ahli strategi mempelajari medan perang. Ia membaca motif, mengamati perilaku, memindai niat, dan membongkar masalah sebelum mereka mengeras. Ini berarti kamu tidak hanya dilindungi lagi. Kamu sedang diposisikan untuk percakapan yang mengubah lintasanmu, diposisikan untuk peluang yang bahkan tidak pernah didengar orang lain, diposisikan untuk terobosan yang terasa acak bagi semua orang, tetapi sebenarnya telah diselaraskan di sekelilingmu jauh sebelum mereka muncul. Dan semakin kehadiranmu tumbuh, semakin sekutu tak terlihat ini berevolusi bersamanya, menyesuaikan metode mereka, menajamkan kesadaran mereka, dan menjagamu dengan kesetiaan yang tidak membutuhkan pengakuan untuk menjadi nyata. Namun, mari kita selami sesuatu yang jauh lebih intens. Energi di sekitarmu berubah dengan cara yang memengaruhi orang tanpa mereka mengerti mengapa. Beberapa individu merasa tertarik kepadamu hampir secara magnetis, seolah-olah mereka dipaksa untuk mempelajarimu, mengikutimu, mengagumimu, atau bahkan takut padamu tanpa alasan yang jelas. Yang lain merasakan ketidaknyamanan bergejolak di dalam diri mereka saat kamu memasuki ruangan, bukan karena kamu melakukan sesuatu, tetapi karena auramu mengganggu rasa tidak aman mereka. Mereka merasa terekspos dalam kehadiranmu. Mereka merasa tidak siap. Mereka merasa seolah kamu berdiri dalam versi kekuatan yang tidak mereka tahu bagaimana mencocokinya. Dan yang kuat adalah bahwa banyak dari reaksi ini dipengaruhi oleh penjaga di sekitarmu. Karena energi yang melindungimu memperkuat auramu sendiri. Ia memproyeksikan kepercayaan diri tanpa kamu harus berbicara. Ia memproyeksikan kepastian tanpa kamu harus membuktikan apapun. Ia memproyeksikan kesadaran tanpa kamu harus menghadapi siapapun. Orang merasakannya meskipun mereka tidak bisa mengungkapkannya. Mereka menyesuaikan perilaku mereka di sekitarmu tanpa secara sadar memutuskannya. Kamu mungkin belum tahu ini, tetapi ada orang yang ragu sebelum mencoba apapun terhadapmu, karena mereka merasa ada sesuatu yang mengawasi. Mereka tidak tahu mengapa keberanian mereka menguap. Mereka hanya tahu sesuatu mengatakan kepada mereka untuk tidak berurusan denganmu, untuk tidak mencoba sesuatu yang ceroboh, untuk tidak berjudi dengan namamu, energimu, jalanmu. Mereka merasakan beban di udara, peringatan tak terlihat yang mengatakan, bukan yang ini. Mereka tidak bisa menjelaskannya secara logis. Mereka tidak bisa melacak dari mana asalnya. Mereka hanya merasakannya, dan perasaan itu mencegah mereka melangkah ke wilayah di mana mereka akan menyesali akibatnya. Pelindung tak terlihatmu memastikan konsekuensi mengganggumu cukup berat untuk menghentikan orang bahkan sebelum mereka memulai. Tetapi perlindungan ini tidak hanya berurusan dengan ancaman, ia juga meningkatkan penyelarasanmu dengan orang-orang yang tepat. Karena kenyataannya adalah
Kamu bergerak ke babak di mana tidak semua orang pantas mendapatkan akses kepadamu. Tidak semua orang pantas mengetahui pikiranmu, rencanamu, niatmu, luka-lukamu, atau kekuatanmu. Tidak semua orang pantas mendapat tempat duduk di dekatmu. Dan penjagamu memahami ini lebih baik daripada kamu. Itulah mengapa orang-orang tertentu tiba-tiba kehilangan akses ke hidupmu. Itulah mengapa beberapa koneksi memudar tanpa peringatan. Itulah mengapa orang-orang yang dulunya terasa dekat denganmu tiba-tiba tidak bisa mengikuti. Itu bukan kebetulan. Itu bukan nasib. Itu bukan jarak emosional tanpa alasan. Itu adalah pelindung tak terlihatmu yang menarikmu menjauh dari orang-orang yang akan mengurasmu, mengalihkanmu atau memperlambat pertumbuhanmu. Perpisahan itu bukanlah kerugian. Itu adalah penghapusan strategis. Kamu berada dalam fase saat ini di mana perlindungan di sekitarmu menyaring lingkunganmu, menghilangkan keterikatan yang dapat menarikmu mundur dan memperkuat ikatan yang benar-benar mendukung peninggianmu. Kamu akan menyadari bagaimana orang-orang yang ditakdirkan untuk terhubung denganmu bergerak ke arahmu hampir tanpa usaha. Mereka beresonansi denganmu. Mereka cocok dengan langkahmu. Mereka cocok dengan ambisimu, kedalamanmu, doronganmu. Mereka mengerti semangatmu tanpa memintamu meredupkannya. Dan seperti penjagamu mengawasi ancaman, ia juga mengawasi koneksi baru ini. Ia mengamati siapa yang selaras dengan masa depanmu, bukan masa lalumu. Ia memperhatikan siapa yang mencerminkan nilaimu, bukan lukamu. Ia memperhatikan siapa yang membawa kejelasan dalam hidupmu, bukan kebingungan. Individu baru ini bukanlah kecelakaan. Mereka adalah penempatan yang diselaraskan. Tetapi sementara semua ini terungkap, sesuatu yang lain terjadi di dalam dirimu. Kamu mengembangkan jenis persepsi baru, intuisi yang lebih tajam yang tidak ada sebelumnya. Kamu mulai merasakan apa yang salah tanpa memerlukan bukti. Kamu mulai merasakan niat orang sebelum mereka mengungkapkannya. Kamu mengenali pola yang dulu kamu abaikan. Kamu melangkah ke kedewasaan internal yang tidak diajarkan oleh buku. Itu diajarkan oleh pengalaman, oleh bertahan hidup, oleh transformasi. Intuisi ini adalah bagian dari perlindungan yang berevolusi di dalam dirimu. Ini seperti sistem peringatan internal yang aktif ketika energi seseorang tidak cocok dengan kata-kata mereka. Ketika nada bicara seseorang tidak cocok dengan niat mereka. Ketika kehadiran seseorang tidak cocok dengan klaim mereka. Kamu tidak lagi jatuh pada kepura-puraan, pertunjukan, atau penyamaran emosional. Kejelasanmu menjadi lebih tajam daripada taktik yang digunakan orang untuk menyembunyikan motif mereka. Pergeseran dalam persepsimu inilah yang membuat levelmu berikutnya terasa lebih mulus daripada perjuangan masa lalumu. Karena kamu tidak akan melangkah ke jebakan yang dulu tidak kamu sadari. Kamu tidak akan menghibur orang yang menguras semangatmu. Kamu tidak akan menego harga dirimu dalam situasi yang tidak layak mendapatkan energimu. Kamu tidak akan membuang waktu membuktikan diri kepada individu yang sudah takut dengan apa yang kamu wakili. Sebaliknya, kamu akan menavigasi dengan ketepatan, dengan kendali, dengan kesadaran yang tak tergoyahkan. Kamu akan membuat keputusan yang berakar pada visi jangka panjangmu, bukan pada emosi sementara. Dan penjagamu akan mendukung setiap langkah yang kamu ambil membersihkan kebisingan di sekitarmu, sehingga kamu dapat berfikir dengan kejelasan penuh. Tetapi di sinilah segalanya menjadi lebih intens. Perlindungan di sekitarmu akan bergeser ke fase yang lebih aktif. Sampai sekarang, ia telah mencegah serangan, membersihkan jalan dan melindungi pertumbuhanmu. Tetapi apa yang akan datang berikutnya? Itu lebih agresif, lebih tegas, lebih disengaja. Karena babak yang kamu masuki menuntut perlindungan yang tidak hanya defensif, ia strategis. Penjaga di sekitarmu tidak hanya akan mencegat bahaya, ia akan mencabut akarnya. Ia akan mengungkap motif tersembunyi. Ia akan mengungkapkan warna asli orang. Ia akan mendorong niat palsu ke dalam cahaya. Ia akan membongkar koneksi palsu. Ia akan memaksa topeng untuk jatuh di depanmu, sehingga kamu dapat melihat dengan tepat siapa yang layak berada di dekatmu. Kamu akan mulai memperhatikan orang mengungkapkan diri mereka tanpa diprovokasi. Kamu akan melihat seseorang saling bertentangan dalam satu percakapan. Kamu akan melihat seseorang terpeleset dan memperlihatkan rasa iri yang mereka coba sembunyikan. Kamu akan melihat seseorang membuat komentar halus yang mengkhianati rasa tidak aman mereka. Kamu akan melihat kebenaran muncul tanpa usaha apapun dari pihakmu. Dan meskipun awalnya mungkin terasa mengejutkan, itu sebenarnya adalah pekerjaan penjaga. Tak terlihatmu membawa kejelasan ke jalanmu sebelum kamu membuat keputusan. Paparan ini tidak dimaksudkan untuk menyakitimu.
Ia dimaksudkan untuk memperkuat kesadaranmu dan melindungi momentummu. Kamu bergerak menuju realitas di mana kehadiranmu mengubah setiap lingkungan yang kamu masuki. Orang tidak bisa berpura-pura di sekitarmu untuk waktu yang lama. Energi mereka mengkhianati mereka. Niat mereka terungkap. Pola pikir mereka menjadi transparan. Dan pelindungmu berdiri di belakangmu seperti kekuatan diam yang memperbesar intuisimu. Kamu akan mulai mengenali pola dalam hitungan detik yang dulu membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk difahami. Kamu akan tahu siapa yang asli dan siapa yang berpura-pura. Kamu akan tahu siapa yang berpihak padamu dan siapa yang melawanmu. Ini bukan paranoia. Ini adalah evolusi. Ini adalah kesadaran yang dipandu oleh perlindungan. Tetapi ada lapisan lain untuk ini. Penjaga tak terlihatmu bukanlah satu-satunya kekuatan yang bekerja di sekitarmu. Ada orang sungguhan, individu yang memilih untuk tetap tidak terlihat, yang telah melangkah ke kesetiaan yang halus, hampir seperti hantu terhadapmu. Mereka tidak hanya mengamati, mereka bertindak. Merekalah yang memblokir percakapan berbahaya ketika namamu muncul. Merekalah yang menghentikan rumor sebelum mereka tumbuh. Merekalah yang menantang siapapun yang salah menilai karaktermu. Merekalah yang membelamu ketika kamu tidak hadir. Merekalah yang memastikan nilaimu diakui bahkan di ruangan yang belum pernah kamu masuki. Beberapa dari orang-orang ini mengagumi ketahananmu. Beberapa menghormati kecerdasanmu. Beberapa merasa terinspirasi oleh disiplinmu, dan beberapa hanya merasa terhubung dengan energimu dengan cara yang tidak bisa mereka jelaskan. Tetapi terlepas dari alasan mereka, mereka telah menjadi perisai yang bahkan tidak kamu ketahui kamu miliki. Mereka memastikan reputasimu tetap terlindungi. Mereka memastikan namamu membawa bobot. Mereka memastikan siapapun yang berfikir untuk menargetkanmu mengerti bahwa itu tidak akan berakhir baik bagi mereka. Individu-individu ini tidak berisik. Mereka tidak kentara. Mereka tidak mencari validasi. Mereka hanya selaras dengan kebangkitanmu dan mereka menjaganya tanpa mengharapkan imbalan apapun. Dan segera kamu akan merasakan efek dukungan ini. Bahkan sebelum kamu mengetahui siapa pengendara diam ini, kamu akan melihat bagaimana orang memperlakukanmu secara berbeda, bagaimana mereka mendekatimu dengan hati-hati, bagaimana mereka melangkah dengan hati-hati. Ketika berurusan denganmu, bagaimana mereka memilih kata-kata mereka dengan lebih sengaja, karena mereka bisa merasakan bahwa kamu tidak berdiri sendirian. Mereka merasakan beban di sekitarmu. Mereka merasakan ketajaman di belakang kehadiranmu. Mereka merasakan perlindungan meskipun mereka tidak bisa melihatnya. Ini menciptakan pergeseran yang menarik. Musuh-musuhmu mulai takut akan konsekuensi yang tidak bisa mereka fahami. Mereka ragu bukan karena apa yang akan kamu lakukan, tetapi karena apa yang mungkin terjadi di sekitar mereka jika mereka mencoba sesuatu denganmu. Ketakutan mereka tidak berakar pada fakta, itu berakar pada intuisi, pada ketidaknyamanan yang tidak dapat dijelaskan, yang memperingatkan mereka bahwa kamu bukanlah seseorang yang harus mereka tantang. Dan saat pengaruhmu meluas, saat kehadiranmu menguat, saat auramu menjadi lebih berat, penjagamu mulai mempersiapkanmu untuk transformasi yang lebih dalam lagi. Transformasi di mana kamu tidak hanya menerima perlindungan, kamu mewujudkannya. Di mana kekuatan internalmu menjadi begitu tak tergoyahkan sehingga tidak ada yang eksternal dapat mengganggu jalanmu. Di mana kamu menjadi jenis orang yang energinya berbicara lebih keras daripada kata-kata mereka. Di mana orang menyesuaikan diri denganmu daripada mengharapkanmu menyesuaikan diri dengan mereka. Pergeseran internal ini sangat penting karena tahap berikutnya menuntut versi dirimu yang tidak hanya dilindungi tetapi juga cukup kuat untuk bergerak dengan kepastian mutlak. Perlindungan ini, baik yang terlihat maupun yang tak terlihat, sedang membentukmu menjadi seseorang yang tidak dapat didekati oleh mereka yang memiliki niat lemah. Seseorang yang tidak dapat dijangkau oleh mereka yang memiliki rasa iri tersembunyi. Seseorang yang tidak dapat disentuh oleh mereka yang bertujuan untuk mengurasmu. Dan saat kamu melangkah lebih jauh ke dalam peninggian ini, sesuatu yang lain mulai membangun dirinya di sekitarmu. Suasana baru, frekuensi baru, jenis pengaruh baru yang tidak membutuhkan kebisingan atau paksaan untuk diakui. Itu adalah jenis pengaruh yang membuat orang merasakan pergeseran saat kamu memasuki ruangan. Bahkan jika kamu tidak mengatakan apa-apa, itu adalah jenis yang mengubah suhu dalam percakapan. Itu adalah jenis yang memaksa orang untuk memikirkan kembali bagaimana mereka berbicara kepadamu, bagaimana mereka mendekatimu, bahkan bagaimana mereka memikirkanmu. Karena sekarang kehadiranmu membawa beban nyata.
jenis yang menata ulang segala sesuatu di sekitarnya tanpa mengangkat jari. Inilah energi seseorang yang dilindungi, didukung, dibimbing, dan ditinggikan oleh kekuatan fisik dan tak terlihat. Dan kombinasi itu menciptakan versi dirimu yang tidak hanya dikagumi tetapi dihormati. Seiring atmosfer ini tumbuh lebih tebal, kamu akan melihat pola yang aneh. Orang-orang mulai memperlakukanmu seolah-olah kamu sudah beroperasi pada level yang mereka butuhkan izin untuk melangkahinya. Nada bicara mereka menjadi lebih hati-hati. Pendapat mereka menjadi lebih lembut. Asumsi mereka menjadi lebih lambat. Mereka memperhatikan caramu berbicara, caramu mengambil waktu sebelum menanggapi, caramu tidak terburu-buru mengisi ruang atau membenarkan diri sendiri. Ketenanganmu menjadi otoritasnya sendiri. Penahanan dirimu menjadi kekuatannya sendiri. Kehadiranmu menjadi bahasanya sendiri. Dan meskipun mereka mungkin tidak mengerti mengapa mereka merasa terdorong untuk menyesuaikan diri di depanmu, kebenarannya sederhana. Energimu tidak lagi sesuatu yang bisa mereka tangani dengan santai. Auramu membawa kepadatan yang menuntut rasa hormat tanpa membutuhkan penjelasan. Pergeseran ini tidak hanya memengaruhi individu, ini memengaruhi seluruh lingkungan. Kamu akan masuk ke ruang di mana percakapan langsung mengarahkan diri mereka sendiri. Kamu akan merasakan mata bergerak ke arahmu sebelum kamu mengatakan apa-apa. Kamu akan menangkap orang berdiri lebih tegak, berbicara lebih hati-hati, memilih kata-kata mereka dengan lebih presisi. Bukan karena kamu mengintimidasi mereka dengan sengaja, tetapi karena penjagamu telah membangun medan di sekitarmu yang langsung mengungkap ketidakjujuran, niat lemah, dan motif yang tidak seimbang. Orang tidak bisa berbohong di sekitarmu dengan cara yang sama seperti mereka berbohong di sekitar orang lain. Topeng mereka tidak tetap di tempat untuk waktu yang lama. Garis yang mereka latih kehilangan kekuatan. Kepercayaan diri palsu mereka retak. Kehadiranmu mengungkapkan kebenaran, apakah mereka suka atau tidak. Dan meskipun wahyu ini mungkin terasa berat pada saat-saat tertentu, itu sebenarnya adalah awal dari kenaikan sejatimu. Karena apa yang berdiri di atas dasar yang goyah tidak bisa berdiri di dekatmu. Apa yang lemah runtuh, apa yang palsu pecah berantakan, apa yang sementara menghilang, hanya yang kokoh, yang asli, yang setia, yang selaras yang tersisa. Kejelasan ini membawa kebebasan yang kuat. Kamu tidak lagi membuang waktu mencoba menguraikan orang. Mereka mengungkapkan diri mereka secara real time. Mereka menunjukkan niat mereka dalam detail halus. Mereka mengekspos pertempuran internal mereka tanpa kamu harus menekan mereka. Penjagamu memastikan bahawa siapapun yang mendekatimu, teman atau pesaing, menyingkapkan kebenaran mereka sebelum mereka terlalu dekat. Tetapi sementara orang lain mengungkapkan kebenaran mereka, sesuatu yang lebih dalam sedang terungkap di dalam dirimu. Kamu melangkah ke fase di mana kepercayaan dirimu tidak berisik. Itu tidak berlebihan, itu tidak dipaksakan, itu membumi, berakal, tak tergoyahkan. Itu dibangun di atas pemahaman bahwa kamu sedang dibawa oleh sesuatu yang lebih besar dari keadaanmu, sesuatu yang lebih besar dari keraguanmu, sesuatu yang lebih besar dari energi orang-orang di sekitarmu. Inilah mengapa keputusanmu berdampak berbeda. Sekarang, kamu tidak membuat gerakan berdasarkan rasa tidak aman. Kamu membuatnya berdasarkan keselarasan. Kamu tidak bereaksi karena takut. Kamu menanggapi karena pemahaman. Kamu tidak mengejar validasi. Kamu menarik rasa hormat. Dan orang-orang yang benar-benar selaras dengan energimu mengenali bahwa kamu beroperasi dari tempat kedalaman yang tidak bisa mereka tiru. Tetapi inilah bagian yang benar-benar akan memisahkanmu di babak mendatang. Kamu bergerak ke realitas, di mana perlindunganmu mulai memengaruhi hasil interaksimu. Orang yang berfikir mereka bisa mengungguli, kamu akan mendapati diri mereka bingung. Orang yang mencoba memanipulasimu akan berakhir dengan memperlihatkan pola mereka sendiri. Orang yang mencoba menggunakan kebaikanmu akan mengalami perlawanan yang tidak bisa mereka jelaskan. Pelindung di sekitarmu mengganggu setiap rencana yang dirancang untuk mengurasmu. Ia mencegat setiap taktik yang dimaksudkan untuk mengalihkanmu. Ia meruntuhkan setiap niat tersembunyi yang mencoba melekat pada perjalananmu. Dan yang paling penting, ia membersihkan jalanmu dengan ketepatan yang memastikan langkahmu tetap tidak terganggu. Kamu akan melihat bagaimana situasi yang dulunya akan lepas kendali sekarang larut sebelum mereka tumbuh. Kamu akan melihat konflik berakhir sebelum kamu harus terlibat. Kamu akan menyaksikan hambatan bersih tanpa memerlukan kelelahanmu. Ini bukan keberuntungan. Ini adalah keselarasan yang direkayasa oleh kekuatan yang berpihak padamu. Itu adalah semesta yang menata ulang jalanmu secara real time.
Itu adalah tangan tak terlihat yang menyingkirkan puing-puing dari perjalananmu sehingga kamu dapat berjalan dengan kejelasan. Inilah mengapa kemajuanmu berakselerasi lebih cepat dari yang diharapkan. Inilah mengapa energimu tetap tinggi bahkan selama tantangan. Inilah mengapa kamu bangkit bahkan ketika peluang cenderung melawanmu. Tetapi ingat, perlindungan tidak menghilangkan cobaan. Ia mengubahnya. Alih-alih menghancurkanmu, tantangan memperkuatmu. Alih-alih membingungkanmu, mereka membimbingmu. Alih-alih memperlambatmu, mereka mengarahkanmu kembali. Setiap tantangan yang kamu hadapi sekarang membawa pelajaran yang dirancang untuk memperluas visimu. Setiap gangguan sebenarnya adalah pengalihan. Setiap kerugian sebenarnya adalah penyelarasan kembali. Setiap hambatan sebenarnya adalah pintu yang disamakan sebagai perlawanan. Dan sementara yang lain runtuh di bawah tekanan, kamu akan bangkit karena penjagamu mengubah tekanan menjadi pemurnian. Kamu berevolusi dengan cara yang tidak dapat dipahami oleh individu biasa. Evolusi inilah mengapa auramu terasa lebih berat sekarang. Orang merasakan pergeseran sebelum kamu berbicara. Mereka mengenali bahwa kamu tidak lagi berfungsi dari ketidakpastian. Kamu beroperasi dari tujuan. Dan semakin mereka merasakan ini, semakin perilaku mereka bergeser. Pendukung menjadi lebih vokal, pengagum menjadi lebih setia, pengamat menjadi lebih ingin tahu, pesaing tersembunyi menjadi lebih hati-hati. Orang yang dulu mengabaikanmu sekarang menganggap kehadiranmu serius. Orang yang dulu meremehkanmu sekarang ragu sebelum membuat asumsi. Orang yang dulu mengabaikan potensimu sekarang mengakui kamu sebagai seseorang yang tidak dapat diabaikan. Tetapi sementara beberapa menyesuaikan diri dengan hormat, yang lain bereaksi secara berbeda. Beberapa individu menjadi gugup di sekitar pertumbuhanmu. Kejelasanmu membuat mereka tidak nyaman. Peninggianmu memicu keraguan internal mereka. Kontrol dirimu mengungkap kurangnya disiplin mereka. Kemajuanmu menyoroti stagnasi mereka. Individu ini akan mencoba mengganggu alurmu secara halus. Mereka akan menguji batasanmu. Mereka akan menciptakan ketidaknyamanan kecil. Mereka akan mencoba memprovokasi reaksi. Tetapi setiap kali mereka mencoba, pengendara tak terlihat yang ditugaskan untukmu membungkam mereka dengan tenang, efisien dan dengan ketepatan. Dan yang menarik adalah bahwa individu-individu ini tidak pernah menyadari mengapa upaya mereka gagal. Mereka pikir mereka tidak beruntung. Mereka pikir waktunya tidak tepat. Mereka pikir keadaan berbalik melawan mereka. Yang tidak mereka fahami adalah bahwa sesuatu melakukan intervensi. Intervensi ini menjadi lebih intens seiring hidupmu bergerak menuju peluang yang lebih besar. Karena semakin kamu bangkit, semakin banyak perlindungan yang kamu butuhkan. Bukan karena kamu lemah, tetapi karena masa depanmu menjadi terlalu berharga untuk dipertaruhkan. Penjaga di sekitarmu tahu apa yang akan datang jauh sebelum kamu. Ia mempersiapkanmu dengan menghilangkan gangguan, menghilangkan kewajiban, melarutkan koneksi yang lemah dan mendorongmu ke lingkungan di mana keunggulanmu dapat dikenali dan dihargai. Ia mempersiapkan pikiranmu dengan memperkuat ketahananmu. Ia mempersiapkan emosimu dengan menyaring orang-orang di sekitarmu. Ia mempersiapkan intuisimu dengan menajamkan kesadaranmu. Ia mempersiapkan jalanmu dengan membersihkan hambatan di muka. Kamu mungkin belum menyadarinya, tetapi persiapan inilah mengapa kamu selamat dari situasi yang akan membuat orang lain runtuh. Itulah mengapa kamu bangkit setelah pengalaman yang menghancurkan orang. Itulah mengapa kamu tetap berdiri bahkan ketika segala sesuatu di sekitarmu bergeser. Kamu tidak beruntung. Kamu dilindungi. Kamu tidak tangguh secara kebetulan. Kamu dibimbing. Setiap kali kamu berada di ambang menyerah, sesuatu mengingatkanmu untuk terus bergerak. Sebuah pikiran, sebuah tanda, sebuah kebetulan, sebuah percakapan, gelombang kejelasan yang tiba-tiba. Itu bukan acak. Itu adalah pengendara tak terlihat yang berbisik kepada semangatmu. Belum. Kamu diciptakan untuk lebih dari ini. Dan sekarang kamu memasuki lebih. Inilah tahap di mana energimu tidak lagi tunduk pada lingkungan. Ia membentuknya. Disinilah kamu mulai memengaruhi hasil hanya dengan menunjukkan diri. Di sini kehadiranmu menjadi katalis untuk kemajuan. Di sini peluang selaras dengan langkahmu dengan cara yang tidak bisa dijelaskan orang lain. Kamu menjadi kekuatan yang dianggap serius oleh orang tanpa perlu berbicara keras. Kamu menjadi kehadiran yang membawa otoritas tanpa perlu gelar. Kamu menjadi pemimpin bukan dengan mengklaim peran itu, tetapi dengan mewujudkan kualitas yang menarik semua orang.
Tetapi bagian yang paling kuat dari babak ini, kamu tidak bangkit sendirian. Para pengendara diam itu, yang membela namamu di ruangan yang belum pernah kamu masuki, yang menantang negativitas sebelum menyentuhmu, yang melihat nilaimu tanpa membutuhkan pengakuan. Mereka tetap aktif, mereka tetap waspada, mereka terus menghilangkan apapun yang dapat menggagalkan arahmu. Beberapa dari mereka adalah orang yang kamu kenal, beberapa adalah orang yang belum kamu temui, beberapa mungkin mengawasi dari kejauhan, beberapa beroperasi dengan ketidakjelasan total, tetapi kesetiaan mereka jelas. Mereka selaras dengan kebangkitanmu, dan segera kamu akan melihat hasil kesetiaan mereka dengan cara yang mengejutkanmu. Percakapan akan terbuka untukmu dengan mudah. Peluang akan mendarat di jalanmu tanpa perjuangan yang berlebihan. Namamu akan diucapkan di ruangan yang belum pernah kamu injak. Orang akan mendekatimu sudah mengetahui nilaimu. Undangan akan muncul tepat pada saat kamu membutuhkannya, dan sementara orang lain akan menyebutnya kebetulan atau waktu, kamu akan tahu persis apa itu. Kekuatan diam yang telah berpihak padamu sejak awal. Fase akhir dari transformasimu ini adalah tempat di mana semua yang kamu alami mulai masuk akal. Pengkhianatan mengajarkanmu ketajaman, kerugian mengajarkanmu kemandirian, kekecewaan mengajarkanmu kepercayaan diri, hambatan mengajarkanmu ketahanan, penundaan mengajarkanmu kesabaran, kemunduran mengajarkanmu strategi, kebingungan mengajarkanmu kesadaran. Setiap luka sedang mempersiapkanmu untuk versi dirimu ini. Setiap bekas luka membentuk kebijaksanaanmu. Setiap tantangan menajamkan intuisimu. Kamu sekarang berjalan dengan tingkat kejelasan yang membuatmu hampir tidak mungkin ditipu, dimanipulasi atau diremehkan. Dan karena itu, perlindungan di sekitarmu meningkat, bahkan lebih. Kamu melangkah ke era berikutnya dengan kombinasi kekuatan, kesadaran dan bimbingan yang sangat sedikit orang pernah alami. Kamu bangkit dengan perisai yang beroperasi dalam dimensi yang tidak dapat dirasakan orang lain. Kamu bergerak maju dengan dukungan yang melakukan intervensi jauh sebelum bahaya tiba. Kamu beroperasi dengan wawasan yang mengungkapkan kebenaran sebelum mereka terungkap. Inilah mengapa babak berikutnya dalam hidupmu akan terasa lebih mulus, lebih selaras, lebih ditinggikan. Karena hambatan yang dimaksudkan untuk menghalangi kamu sedang dibongkar sebelum mereka mencapai kamu. Ancaman yang dimaksudkan untuk mengalihkan kamu sedang dinetralisir sebelum mereka mendekat. Negativitas yang dimaksudkan untuk menguras kamu sedang dicegat sebelum menyentuh semangatmu. Kamu melangkah ke garis waktu di mana jalanmu dilindungi dengan ketepatan dan masa depanmu dijaga dengan niat. Kamu melangkah ke realitas di mana kamu akan bangkit tidak hanya karena kekuatanmu, tetapi karena kamu didukung oleh kekuatan yang dirancang untuk mengamankan peninggianmu. Kamu melangkah ke kehidupan di mana perlindungan di sekitarmu tidak hanya membelamu, ia memberdayakanmu. Dan sekarang, saat kamu bergerak maju dari sini, ada sesuatu yang harus kamu fahami. Kebangkitanmu tidak disengaja, bertahan hidupmu tidak disengaja, kejelasanmu tidak disengaja, peninggianmu tidak disengaja. Kamu sedang dibimbing, kamu sedang dijaga, kamu sedang diangkat. Seseorang berpihak padamu diam-diam dengan gigih tanpa henti. Seseorang membersihkan jalan yang bahkan tidak kamu ketahui keberadaannya. Seseorang menghilangkan ancaman sebelum mereka mendekat. Seseorang memastikan kamu mencapai versi dirimu yang selalu kamu takdirkan untuk menjadi. Dan mulai dari sini hidupmu akan mencerminkan kekuatan perlindungan itu dalam setiap langkah yang kamu ambil. Inilah bagian di mana kebangkitanmu menjadi tak terbantahkan. Inilah babak di mana kehadiranmu menjadi tak terlupakan. Inilah saat takdirmu melangkah maju untuk menemuimu. Para penjagamu, baik manusia maupun tak terlihat, telah mengambil posisi mereka. Sekarang giliranmu melangkah maju, bangkit sepenuhnya dan raih segala sesuatu yang selaras untukmu.